Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Abah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Kami sangat senang bisa berbincang dengan Abah tentang kondisi desa ini. Izin bertanya, apakah tahayul yang paling umum dipercaya di daerah ini? Waalaikumsalam. Abah juga sangat bangga ini kedatangan adik-adik dari sekolahan ya. Yang namanya Disney juga ini siapa? Iya ini. Ini lagi ya orang sini. Kebetulan ini tetangga Abah ya semua. Jadi masalah di sini ya deh, banyak orang salah kaprah. Abah pun dulu sempat dikatakan orang musyrik karena berdoa di hutan. Makanya agama kita ini sangat keliru, ya sangat tertinggal. Ini dari kata Sunda runtuyan atau keturunan Sunda kita itu ya. Bahkan Sunda sekarang udah pindah bahasanya uang gocap 50 rupiah. Ya, tak itu bahasana Islam ini sangat dikhawatirkan karena ada kromat di sini kebetulan. Yang sebenarnya orang ngelihat itu harus jadi orang soleh semua harus. Kalau dia tahu ini sejarah ya. Sekarang dikhawatirkan apa juga anak sekarang dia yang pengajian juga di sini mereka juga. Sekarang hampir hilang dari Islam. Apa sebab? Sudah hilang. Bahasa orang udah murka. Makanya ada dari Allah banjirlah anginlah. Karena orang tertinggal agamanya. Itu adalah kita udah melupakan dari sejarah dulu. Nah, sebelum sejarah maaf ya Bang ngobrol boleh? Boleh. Ya boleh. Karena apa juga sambil nasihatin janganlah kita sampai patrahlah Islam itu ya. Karena patrah apa sebab kita tidak menghormati sejarah dulu. Karena patrahnya udah ketahuan, anak melayang-layang manggil temannya kemana di sini? Ngomongnya cina orang Sunda. Pagongnya, pagong sangat najis. Udah untung Allah nggak berkainya, nggak ada panggilan anak ke teman udah bagong itu binatang yang sangat najis. Apa kembali karena tidak tahu sejarah Islam? Mau kembali di sini kita kebetulan ada kromat yang sejarah dulu abah nggak sembarang, abah dari Guntur ya. Bisa juga dikatakan abah murid dari Guntur. Sejarah ini makanya abah dibilang berdoa ke atas musyrik apa-apaan. Bahkan sebenarnya dari ulama besar kalau nggak percaya itu fotonya dari beneran ada. Sejarah ini ada kitabnya sampai sekarang. Kromat Raden Eyang Haji Jampang Manggung ini dari mana dan siapa? Jadi kita mah tetangga asal-asalan aja. Mau apa tetangga sih musyrik? Itu yang salah. Abang mau tanya, adik-adik tahu nggak agama Islam dibawa ke sini sama siapa? Ayo jawab. Tahu nggak? Enggaknya. Kita ibadah ke Allah, senar Allah di mana? Nggak tahu. Abang tahu Allahnya, bukan ketemu. Dari berkahnya ada kromat di sini yang membawa agama Islam sebenarnya. Kalau abah dikatakan nggak malu lagi katanya kuncen gitu kan? Ya. Kun itu bahasa Arab, cen itu bahasa Sunda, cena. Betul nggak? Kun itu ada cena, ayat cena ceksa apa? Kata Bapak Martin dulu yang kunci. Disney mungkin masih kakeknya ya? Iya. Bapak Martin itu meninggal dulunya ada Abah Amit Suragana di sini juga. Itu cenah kata Sunda. Jadi abah juga bisa dikatakan cenah, cenah kata Sunda. Kesono cenah yang Haji Jampang Manggung teh cenah dari Arab, cenah dari Gentur abah uge kabar ke kabarnya cek Sunda bejaka beja. Jadi kita umat Islam harus persis tahu cenahnya kata siapanya kita garis besar kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalahnya. Nabi Muhammad itu kan meninggal, ada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal juga. Ada siapa lagi coba? Kacang cerita ya, udah cepet beres.
ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah itu bisa juga dikatakan kerajaan wali-wali. Nah itu tersebar ini pada zaman sahabat Ali adalah Raden Eyang Haji Jampang Manggung. Katanya mau ke Indonesia, bangga untuk abah mah. Karena mau ke Indonesia ada di sini. Indonesia kan luas, luas benar. Kebetulan ada di sini. Makanya ini nggak sembarang orang, ini dulunya orang pembawa agama Islam. Waktu orang-orang Islam itu waktu patra agama sesudahnya Nabi Muhammad Rasulullah itu meninggal, ada yang lanjut yang membawa kasih tahu agama itu adalah para wali. Ini sebagian para wali yang namanya Raden Eyang Haji Jampang Manggung. Kalau adik-adik penasaran, kalau adik perasaan Masya Allah bohong, tanya aja sejarah ke Gentur ya. Itu kromat terbesar di Gentur, Jawa Barat. Itu Amji cucunya sering nengok sini. Nah sejarah di sini adalah Prawali juga. Yang namanya Prawali itu membawakan agama Islam. Jadi kita banyak yang berjarah juga salah kaprah ke sini. Bukannya abah mau ditengokin, ketemu dulu abah. Kalau berjarah tanpa abah itu, apa tahu ini sejarahnya dan siapa sebetulnya? Sebetulnya ini Raden Eyang Haji Jampang Manggung mempunyai nama lagi namanya. Kasih tahu nggak? Nggak usah lah. Gak nanya lagi ntar. Nah ini sejarahnya dari Arab, di Gentur kitabnya ada. Dari ini kemana lagi? Nggak tahu temannya, nggak tahu gurunya yang dibilang itu Eyang Prabu Siliwangi. Nah, Raden Eyang Prabu Siliwangi itu masih Prawali juga. Prabu Kian Santang itu ada yang di Tasik, di Cipanyaru, di mana. Makanya yang ada di sini itu yang dikata Raden Eyang Haji Jampang Manggung. Bersebar luasnya kemana? Sampai ke Cicurug, ke Pelabuhan, ke Ciamar. Nah, ini jajarannya ini Eyang Haji ini. Bahkan ini sangat bangga untuk abah ada Prawali di sini. Ya. Jadi sejarahnya begitu. Dulu nggak tahu abad keberapa. Nggak tahu abad keberapa abah juga enggak. Sampai ada yang nanyain presiden dulu Pak Karno berjarah benar, bukan kata abah. Cenah kak, cenah. Bukan kata abah, cenahnya itu karena belum lahir. Tetapi ada seorang sesepuh di kampung Cipunyai Kromat yang terdekat. Contoh dulu di Jakarta kan bini abah orang Betawi juga. Zaman kompeni nggak bakalan tahu dulu penjajah kita Belanda ya. Belanda musnah sama 2 orang yang ditayangkan sama Barry Prima. Karena nggak ngeliat filmnya, Barry Prima ingin memerdekakan Belanda dengan senjatanya juga apa? Kalau kita mau orang tua kita pakai bambu, sama 2 orang dibilangnya si Jampang. Mana orang Jampangnya dibilangnya si Jampang di Jakarta neng melawan Belanda 2 orang Belanda musnah sampai merdeka. Nah itu makanya kita bangga sebenarnya. Jadi sebenarnya di Jampang banyak yang menghinanya tukang telur di Jampang, cenah gitu bahasa Nagore orang Jampang gini. Padahal orang Jampang bagus sebenarnya. Karena dari Karomat ini ngajarin ke ulama-ulama biar bagus ajaran agamanya dulu menyebarluaskan. Karena ini di YouTube juga abah ada dulu wartawan menanya Bapak Manen meninggal juga masih kakeknya di sini. Karena itu terbengkalai hutan jadi rumputnya bala cek Sundanya itu jadi luhur riwayat cek Sundanya. Kan abah punya guru juga berjarah sini. Oh ini bener ada Kromat di sini. Makanya abah dirapiin lagi sampai sekarang kalau ada lihat ada bangunan, ada musola dirapiin lagi karena abah tahu sejarah dulu ini yang sangat dihargai karena Prawali. Ya, kayak kita ke Nabi Muhammad aja gitu kan bangga, apalagi di Prawali di sini. Untuk diri abah sendiri bangga, bahkan yang menyela abah banyak, abah orang musyrik katanya. Sekarang lihat aja ini jalan jadi pakai tembok enak jalan.
udah pakai bangunan. Udah begitu gimana? Banyak lah yang berjalan sama abah. Ada yang dari Bandung, yang dari Tangerang, Kerawang, banyak lah. Kalau gitu abah kayaknya ngebanggain dirinya. Kamu di sini mungkin tahu banyak sering orang-orang datang untuk berjalan. Apa sebab dia tahu agama, tahu. Nah, mohon keromatnya para wali atau doanya para wali. Bahkan sampai sekarang abah dengan para ustadz dulu mah abah juga ngeles. Bahkan kalau sekarang abah bilang, ayo minta doa ke para wali, katanya musyrik. Buka aja tuh Mama Apit Hanafi Abdul Qadir. Bahkan dianjurkan kita minta ke orang udah meninggal, bukan nggak musyrik. Kata orang sini kalau minta ke emaknya ke bapaknya udah meninggal musyrik gitu kan? Benar enggak? Enggak, Neng. Enggak. Kalau pesantrennya benar, baca kitabnya benar. Kalau nggak percaya tanya tuh Bapak Ajengan Abdul Qadir ini. Ada di Sumedang. Buka di YouTube. Nah, di sini kelirunya orang bilang minta ke orang meninggal musyrik. Enggak. Enggak. Pengen tahu enggaknya? Iya. Awal terakhir sekaliannya ngobrolin dulu ya. Ya. Kata siapa musyrik minta kepada orang meninggal? Ngajinya belum tuntas pesantrennya ini. Ya. Jadi orang nggak pesantren udah jadi ustadz, nah itu salahnya. Makanya kalau mau jadi ustadz yang benar ngajinya. Ingat aja sejarah Nabi Sulaiman, mau nikahin Ratu Bilqis, seorang ratu kaya, mau mindahin keratonnya, kata Ratu Bilqis minta sehari. Bingung, kalian bikin bingung. Kan Nabi Sulaiman itu dengan gaib-gaib semua binatang pun makhluk pun sangat mengerti. Dia minta bantuan kepada jin. Nah, minta bantuan. Ternyata itu enggak sehari karena jin sakti. Bukan sama Allah kan? Yang jadi musyrik itu kita ibadah menduakan Allah, beribadah selain dari Allah. Kalau minta mah mohon boleh. Kita minta syafaat ke Nabi Muhammad, ada nggak Nabi Muhammad sekarang? Udah meninggal. Oh kenapa dipinta syafaat? Udah meninggalnya. Samanya. Makanya kita jangan keliru ya Nengnya. Coba kasih tahu aja. Jangan sampai minta kepada orang mati musyrik. Nabi Muhammad masih mati hidup. Kan dipinta ya Rasul sampai sekarang. Ya Nabi salam banyak mohon keselamatannya, mohon syafaat. Nah, makanya kembali di sini ada prawali. Kalau minta doa sama prawali boleh. Prawali bisa menjaga juga lingkungan kita. Itulah kita kebenarannya ada para wali di sini yang namanya Raden Eyang Haji Jampang Mau ini menguasai gaibnya wilayah Jampang juga. Nah, itu ada untungnya bagi abah terutama udah berasa ya. Contohnya mohon doa boleh. Kalau para wali harus kan para wali itu tidak meninggal. Baca aja di Kotro Goes di sini kalau udah ngajinya kan berhenti di abah ngajinya. Rawali enggak mati, cuma pindah. Makanya nggak kelihatan. Kalau orang udah sakti dulu mau pindah, menghilang, padahal nggak mati. Cukup dengan dia baca salam, abah mau pulang, nggak ada langsung. Atau walaupun ditanam juga, ini badan abah tetapi ilmunya muncul lagi. Makanya muncullah seorang perawali yang dikatakan kayak Prabu Siliwangi, lambangnya apa, di polisi di mana juga apa tuh apa ada maunya. Jadi kalau orang Islam udah tinggi ilmunya bukan jadi meong ya, bukan jadi macan, mau manusia unggul. Nah itu kalau manusia unggul bisa sakti, bisa sekedip nyampe sono ya gitu. Dulu kan dengar cerita gitu ya. Di TV juga banyak sekarang mitos-mitos kesaktian mitos itu kan sama di sini juga. Dulu mah orang-orang dulu itu pada sakti ini adalah kayak perawali bukan hanya di Jampang aja,
banyak ya di Tasik, di Cipanyalu, di Garut, makanya